Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bersama-sama dan sudah hadir pada siang hari ini untuk kita boleh bersama-sama belajar tentang kesehatan kita. Bapak Ibu sekalian, semoga seminggu ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat pada masa pandemi yang membuat kita menjadi terbatas, tetapi membuat kita menjadi harus lebih kreatif. Nah, siang hari ini saya dan teman-teman di belakang saya yang boleh melayani Bapak Ibu sekalian pada Zoom meeting setiap hari Selasa ingin memberikan sharing tentang tema yang sudah sangat mungkin biasa kita lihat gitu ya, bahayanya perut buncit gitu, dan perut ini kan menjadi bagian dari parameter kesehatan kita. Baik, izinkan saya mempersiapkan share screen-nya. Iya, bisa diterima ya Bapak Ibu ya, sudah jelas ya. Bahaya perut buncit yang sering diabaikan karena seringkali orang kalau menganggap kalau wah perutnya buncit terutama bapak-bapak tanda makmur gitu. Padahal dibaliknya itu tanda kebahayaan yang um, silent gitu, yang tidak dirasakan gitu ya. Dan kalau kita sering mengikuti perkembangan, sebenarnya pada orang-orang yang perutnya buncit, entah itu laki-laki dan perempuan, itu yang paling gampang itu adalah ketika jongkok dan berdiri itu susah gitu. Padahal jongkok dan berdiri itu kan kegiatan yang biasa kita lakukan gitu. Maksudnya dari jongkok mau berdiri itu pasti kerepotan karena terhalang oleh lemak yang ada di dalam perut gitu. Nah, kita akan mulai. Nah, Bapak Ibu, eh, pada perut itu ada lemak yang kita sering sebut adalah visceral fat. Tapi visceral fat itu tidak hanya di dalam perut. Jadi kalau kita berbicara visceral fat itu pada pemeriksaan, kalau misalnya Bapak Ibu suka fitness itu kan ada ya timbangan yang mengukur visceral fat itu. Nah, apa sih itu visceral fat? Kita lihat gambaran ini Bapak Ibu ya, ini adalah gambaran skema dari timbunan lemak di dalam perut kita. Kalau misalnya ini perut nih ya, permukaan kulit, ini permukaan kulit. Kemudian di bawah kulit luar itu ada subcutaneous fat atau lemak di bawah kulit. Nah, kalau lemak di bawah kulit ini itu bisa diraba gitu ya, bisa oh ini ketebalannya sekian gitu. Dan kalau misalnya inilah yang dipakai kalau misalnya kita ngukur lingkar pinggang. Kalau di slide yang lalu kan saya memakai ukuran lingkar pinggang untuk menentukan itu obesitas atau lebih berat badan atau enggak gitu ya. Kalau laki-laki itu lebih 90, kalau perempuan lebih 80, itu salah satu cara saja. Kemudian di sini tuh abdominal cavity itu kafum atau ruangan abdomen. Ya, kemudian ini adalah lambung. Nah, inilah visceral fat. Nah, visceral fat itu sebenarnya di sini itu ada lemak yang seperti tirai, namanya omentum. Ya, omentum ini adalah lemak yang melindungi organ kita bagian dalam, terutama usus dan hati dan organ-organ di dalam perut untuk melindungi dan menghangatkan seperti itu. Kemudian ini adalah usus kecil, ini kolon atau usus besar gitu ya. Ini adalah gambaran skema atau animasi dari kantong empedu, ini ginjal, ya ginjal di samping kanan kiri lah ya di sini. Kemudian ini adalah liver. Nah, kalau misalnya visceral fat atau lemak dalam tubuh kita itu banyak, maka lokasinya ada di sini. Dan tidak di sini Bapak nyelempit kalau bahasa Jawanya, nyelempit di sini sampai akhirnya melindungi liver. Bukan melindungi ya, jadi akhirnya membungkus gitu, yang akhirnya disebut fatty liver. Sebenarnya kalau orang yang mengalami fatty liver itu sudah livernya udah capek sekali karena liver itu menjadi benteng terakhir ketika
metabolisme gula itu nggak beres gitu. Kalau metabolisme gula nggak beres, livernya yang natai, apa ya? Kalau bahasa Jawa tuh nata itu ya yang jadi bemper seperti itu. Oke, kita coba sama-sama belajar ya. Lemak visceral adalah lemak perut bagian dalam yang mengelilingi organ tubuh Anda. Bahkan orang kurus pun bisa memiliki level yang berbahaya. Jadi kita yang kurus-kurus ini tidak bisa kipas-kipas terus, "Ore, aku bebas dari visceral fat," gitu. Belum tentu juga, kita nggak ngerti gitu ya. Beberapa kadar lemak visceral normal dan bahkan sehat, tetapi jika terlalu banyak, dapat menyebabkan resistensi insulin. Nanti kita akan bahas tentang resistensi insulin. Istilah ini sekarang lagi naik daun ya Bapak Ibu, kalau mendengar resistensi insulin nantinya tidak akan asing lagi. Diabetes, penyakit jantung, dan peradangan secara keseluruhan. Karena visceral fat itu tidak hanya di dalam perut, nantinya akan membungkus jantung juga bisa gitu. Nah, lemak perut disebabkan oleh banyak faktor seperti pola makan. Pola makan yang seperti apa? Pola makan yang tentu banyak gula. Karena gula itu hasil metabolisme menyisakan lemak atau menghasilkan lemak. Gaya hidup yang tidak banyak bergerak ya, nggak geser pantat aja loh makanan udah datang gitu kan. Dan stres. Stres itu adalah hal yang biasa, tetapi ketika tidak bisa mengelola stres maka efeknya bisa kemana-mana. Ya jadi kita pahami dulu bahwa visceral fat itu baik gitu, visceral fat itu baik, tetapi kalau normal seperti saya bilang ini ada omentum itu visceral fat, tetapi kalau berlebihan itu akan menyebabkan resistensi insulin, diabetes, dan bahkan sampai penyakit merembet-merembet kemana-mana seperti itu. Nah, bagaimana lemak disimpan dapat mempengaruhi kesehatan Anda. Bapak Ibu tidak perlu pusing dengan gambar ini, saya hanya ingin menunjukkan ada cara penyimpanan, ada kecerdasan dari tubuh kita itu ketika lemak itu dihasilkan. Kita tahu salah satu hasil dari metabolisme karbohidrat adalah lemak. Jadi kalau misalnya kita makan karbohidrat yang isinya adalah gula, maka setelah dipakai untuk metabolisme ada sisa, maka akan disimpan sebagai lemak, sebagai cadangan. Lemak itu kan baik sekali kan Bapak Ibu ya. Kalau kita pernah bahas mengenal tentang lemak, salah satu fungsi lemak itu adalah penyusun dari hormon. Masih ingat ya, entah presentasi kapan itu saya ketika menyiapkan ini saya ingat, oh ya, lemak itu salah satunya adalah membentuk hormon. Kalau kita nggak ada lemak ya kulit kita juga peot itu. Nah, ketika kita menyimpan lemak itu kan di atas sebenarnya bisa dikendalikan, cuman karena kita nggak sadar kita makan apa, jumlahnya berapa, kapan, di mana, itu membuat kita easy going gitu loh. Nggak memikirkan bahwa ada organ-organ kita yang bekerja keras untuk memisahkan atau menyimpannya. Nah, ini adalah orang-orang, ini adalah apa ya, metabolisme lemak yang lebih sehat gitu. Penambahan jumlah sel atau hiperplasia. Ini suplai darah itu baik gitu ya. Ini dapat menyebar gitu dan lebih safe gitu ya. Lebih menyebar itu maksudnya dia bisa disebarkan atau bisa meratakan gitu ya, merata penyebarannya gitu. Dan dapat lumayan sehat lah gitu. Dan ditemukan di subkutaneus, lemak subkutaneus di bawah kulit. Ya di bawah kulit itu yang tadi saya bilang pertama kali itu ya, subcutaneous fat. Gitu. Jadi kalau misalnya lemak, kadang-kadang kan kalau orang yang tadinya gemuk terus sekarang jadi slim itu, dulu nggak kelihatan pembuluh darahnya atau nggak kelihatan tendonnya, misalnya di sini ya sekarang kelihatan gitu. Nah, menjadi penyebab inflamasi, tetapi tidak begitu besar nanti dibandingkan dengan satunya. Kemudian memang tetap berisiko diabetes dan penyakit jantung ya, tetapi tidak sebesar dari metabolisme yang tidak sehat. Nah, yang tidak sehat ini ya, yang disebabkan oleh genetik, diet, lifestyle itu adalah penambahan bentuk size ukuran dari sel lemak ya, yang disebut hipertrofi. Kalau di sini hiperplasi, ini hipertrofi. Nah, ini sel-sel lemak ini tidak mendapatkan suplai darah dengan baik, sehingga ini muncul sel-sel atau makrofag yang proinflamasi. Jadi orang-orang yang mengalami
hipertrofi sel lemak atau pembesaran sel lemak itu akan kans untuk terjadi peradangan itu gampang sekali. Masih ingat, kalau Bapak Ibu masih ingat slide saya tentang peradangan akut sampai peradangan kronis, itu Bapak Ibu akan nyantol, oh ya ternyata peradangan kronis itu nggak mungkin datang tiba-tiba. Dan peradangan akut itu juga nggak mungkin datang tiba-tiba, karena ada peradangan tersamar sebelumnya. Sering pusing, kemudian BAB tidak lancar, rambutnya getas atau cepat patah, kukunya cepat patah, seperti itu menjadi tanda-tanda peradangan tersamar seperti itu. Nah ini tidak bisa menyebar, tidak bisa di spread gitu, nggak bisa disebarkan secara merata karena akan menumpuk di dalam organ-organ kita, misalnya seperti liver seperti itu. Dan ini ditemukan pada visceral fat ya di antara organ-organ. Dan itu sangat sangat menggerahkan gitu, nggak ada gunanya seperti itu. Dan ini merupakan pemicu inflamasi atau peradangan yang sangat besar. Karena di sana ada makrofag, M1 makrofag yang merupakan pro-inflamatori, seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika terjadi hipertrofi atau terjadi penumpukan visceral fat, itu menjadi faktor risiko dari semua penyakit. Karena hampir semua penyakit dimulai dari peradangan, diawali dari peradangan. Nah, risiko diabetes dan jantung itu lebih tinggi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita kurus, jangan kipas-kipas dulu apakah benar-benar visceral fatnya nggak ada gitu ya. Tapi kita mesti cek dulu pada ada timbangan yang bisa mengukur visceral fat ya. Itu bisa menolong kita untuk boleh mengatur bagaimana kita mengelola lemak kita. Ini adalah gambaran dari bagaimana kita menyimpan lemak itu mempengaruhi kesehatan kita. Nah, ini dia saya tadi bilang, kurus itu tidak sama dengan sehat, Bapak Ibu, karena orang-orang yang yang kurus itu juga bisa berbahaya kalau visceral fatnya ada. Mungkin di subcutaneous nggak ada, tapi di visceral fatnya ada. Nah, ini yang berbahaya. Tidak kalah berbahayanya dengan orang yang gemuk, yang dengan visceral fat ya. Jadi kita yang kurus pun, yang slim pun juga harus mengatur pola makan dan pola hidup. Nah, sebenarnya apa saja sih faktor risiko perut buncit? Tadi saya sudah singgung ya Bapak Ibu, asupan makan yang berlebihan dengan kandungan gula yang tinggi. Gula yang tinggi itu maksudnya adalah gula yang bukan yang mengandung gula yang rantai panjang. Maksudnya gini, kalau misalnya kita makan ubi itu ya, makan singkong itu merupakan gula yang banyak gitu ya, yang panjang dan berbagai macam, bukan gula ansih gula seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa apa yang beredar di sekitar kita itu ya gulanya udah mungkin bisa jadi gula rafinasi, udah biang gula, bahkan mungkin gulanya benar-benar gula sintetis yang sangat membahayakan tubuh kita, yang akhirnya sel-sel peradangan kita fokus ke gula yang masuk sehingga pertahanan yang lainnya diabaikan gitu. Itu menjadi faktor risiko dari perut buncit gitu. Apalagi tidak bergerak, apalagi minum alkohol, kurang tidur, kurang aktivitas fisik atau tidak bergerak, dan stres. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini hal yang biasa kan ya. Hal-hal yang mungkin kita nggak pernah minum alkohol, kita bisa juga kurang tidur. Bapak Ibu, tidur itu sangat penting ya. Lebih baik tidak makan 1 minggu daripada tidak tidur 1 minggu. Itu betul-betul real. Kalau pernah kita membaca dulu itu awal-awal orang-orang main games gitu ya, ada yang kan ya yang meninggal karena main game seminggu gitu. Ya gimana orang hormonnya nggak dijaga seperti itu. Nah ini sangat penting sekali kita ketahui untuk boleh kita belajar untuk mengelola kehidupan kita. Kalau saya memakai istilah jaga 5 keseimbangan. Nah resikonya kalau orang sudah mempunyai perut buncit, itu adalah masalah dan serangan jantung. Masalah jantung dan serangan jantung. Bapak Ibu termasuk yang mana?
yang apple atau yang pear. Tipe gemuknya, kalau apple itu cenderung di perut ya. Kalau yang pear itu cenderung di pantat dan paha. Nah, kalau yang di apple ini yang perut, ini yang membahayakan ya. Tapi bukan berarti yang ini juga tidak berbahaya, karena juga nggak enak juga kan, ada lemak subkutan yang menumpuk gitu. Nah, masalah dan serangan jantung, kemudian kedua resistensi insulin. Apalagi resistensi insulin. Kalau resistensi insulin terjadi, maka akan sudah dekat dengan diabetes tipe 2. Tekanan darah tinggi, stroke, kanker payudara, dan kolorektal. Kolorektal itu adalah kolon dan rektum. Kemudian Alzheimer. Sebenarnya enggak penyakit ini saja lah, penyakit yang lain juga banyak. Pasti banyak, pasti. Apalagi misalnya sudah obesitas gitu. Karena makan aja udah nggak karu-karuan ya, otomatis kemana-mana risikonya. Ya. Nah, apa itu resistensi insulin? Bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan Anda? Nah, Bapak Ibu, apa saja sih yang tanda-tanda kalau kita mengalami resistensi insulin? Nah, ada lemak di perut, baik itu di dalam subkutaneus maupun di visceral. Ya. Kemudian selalu lapar setelah makan. Kemudian kepengen makan gula terus. Kemudian ada skin tag tuh ada bercak di kulit gitu, ada hitam-hitam gitu ya. Tapi ini sebagai tanda saja Bapak Ibu. Kemudian kepengen minum terus. Kemudian ada dark skin, ada kulit yang menghitam ya, terutama di ketiak atau di tempat-tempat yang lain. Nah, insulin dikenal sebagai hormon penyimpanan lemak dan membantu menyeimbangkan kadar gula darah. Yang selama ini kita tahu kan menyeimbangkan kadar gula darah ya. Ketika ada kelebihan glukosa dalam darah, insulin memberi sinyal pada sel kita untuk mengambil glukosa. Nah, itu supaya tersimpan gitu ya. Ketika kita menjadi resisten terhadap insulin, sel-sel kita berhenti merespon insulin dan menerima glukosa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sel kita tidak menerima glukosa, gulanya di mana? Di pembuluh darah kan. Hal ini menyebabkan kadar insulin tetap tinggi dan kadar gula darah tetap tinggi. Sudah insulinnya tinggi, kadar gula darahnya tinggi, mereka jadi kayak sia-sia seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mengenal atau mendengar resistensi itu seperti kalau Bapak Ibu, oh jangan minum antibiotik nanti resisten loh. Resisten itu kebal. Kebal itu berarti sudah tidak mempan, sudah tidak peka lagi, sudah tidak respon, seperti itu. Jadi kalau yang namanya resisten insulin, insulinnya nggak bekerja lagi, sudah nggak bisa memberi sinyal kepada sel untuk menangkap gula. Nah, harap Bapak Ibu sudah menangkap message atau pesan ini ya, supaya nanti kalau saya berbicara tentang resistensi atau resistensi lagi, Bapak Ibu sudah menangkap. Karena ini sangat penting Bapak Ibu. Resistensi insulin itu akan menyebabkan resistensi yang lain. Nah, itu menimbulkan ketidakpekaan dari banyak sisi. Oleh karena itu, sebenarnya masalah gula itu sangat krusial sekali dan sangat harus kita perhatikan. Karena kalau tidak, merembetnya kemana-mana. Jadi jangan salahkan detox kalau nggak mempan seperti itu. Jangan salahkan nutrisi-nutrisi yang sudah Bapak Ibu setting terus nggak mempan. Kenapa? Itu kita mesti membantu orang-orang untuk mengenal dirinya sendiri. Kita lanjutkan ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Resistensi insulin itu dapat mempersulit penurunan berat badan karena terjadi resistensi leptin. Apalagi leptin? Leptin adalah hormon yang berbicara kepada otak kalau sudah cukup nggak usah makan. Jadi kalau kita makan Bapak Ibu, kalau kita makan terus kita kenyang gitu, ada hormon yang ngomong sama otak di hipotalamus, Pak Hipo, kita udah cukup makan. Jadi keinginan makan tuh di stop. Jadi kalau misalkan yang normal, itu kalau kita makan cukup ya cukup. Tapi kalau kita udah kebiasaan makan terus, kepengennya makan terus, itu dol, lepas gitu. Nah, leptin ini sudah resisten, jadi sudah tidak ada komunikasi lagi kepada otak. Ini itu sudah kenyang atau masih lapar. Kebayang ya Bapak Ibu ya, kalau terjadi resistensi insulin,
itu sudah tidak bisa lagi. Insulin ini resistensi ini menghalangi komunikasi leptin dengan hipotalamus. Ya, leptin itu hormon yang sangat baik. Ketika kita kenyang, leptin bilang, Pak hipotalamus, sudah ya, aku sudah kenyang. Jadi langsung stop. Rasa lapar sudah dipenuhi, sudah stop, nggak kepengen makan lagi. Pada orang-orang atau anak-anak yang dibiarkan atau Jawanya itu diujo, makan, ayo makan, ayo makan, itu bahaya sekali Bapak Ibu. Sangat berbahaya. Karena akan menyebabkan resistensi yang akan membuat tubuh itu celaka. Kemudian mengarah ke PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, orang-orang yang mengalami PCOS biasanya diberikan obat-obatan diabetes. Padahal dia gulanya nggak tinggi mungkin ya, tapi sudah terjadi resistensi insulin. Kemudian menyebabkan diabetes tipe 2 pasti ini ya, menyebabkan tekanan darah tinggi karena memang akhirnya tidak terkendali, metabolismenya udah tidak terkendali seperti itu. Menjadi penyebab penyakit jantung. Nah ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu, ini subcutaneous fat yang hiperplasi ya, yang sebelah kiri tadi, yang tidak begitu membahayakan. Tetapi kalau sudah di dalamnya, visceral fat ini yang membahayakan. Ini yang akhirnya menjadi pemicu peradangan. Kenapa bisa menjadi pemicu kanker kolorektal? Ini kolon di sini ya. Ini kolon di sini, ini rektum. Ya, ini ini rektum, ini ovarium. Rahim, ovarium di sebelah kanan kiri, ini kantong kemih. Ini rektum, ini kolon di sana ya. Ini kan di gambar di belah tengah jadi kelihatan. Ini rektum. Jadi kalau misalnya ini Bapak Ibu tadi lihat bagiannya kan, kalau ini visceral fat maka dia adalah proinflamasi. Ada mengandung makrofag yang proinflamasi, otomatis terjadi peradangan di mana-mana. Livernya ke bungkus ya, misalnya, atau ini lambungnya kebungkus, begah, nggak karu-karuan, otomatis kalau di sini udah banyak lemak ya jantungnya juga bersesak seperti itu. Nah ini bahayanya kebanyakan visceral fat. Bisa paham ya Bapak Ibu ya, dengan istilah resistensi insulin sebenarnya kita boleh belajar bahwa tubuh kita itu memiliki sinyal yang sangat baik, memiliki memiliki tanda-tanda yang saling dikomunikasikan di dalam tubuh. Kalau sudah tidak bisa dikomunikasikan ya udah loss seperti itu. Nah, solusinya apa? Ya, berarti kita harus meningkatkan metabolisme untuk membakar lemak dong, ya kan? Makan lebih banyak sayuran dan makanan asli. Maksudnya makanan asli itu bukan makanan yang siap saji lah, yang diawetkan lah, yang nggak jelas gitu loh Bapak Ibu isinya, ingredientnya. Mau cari nutrisi atau mau cari, kalau misalnya kita lapar gitu kan, kadang-kadang oh ini perlu kalori, kita mau cari nutrisi atau perlu kalori, padahal kalori kadang-kadang memang tidak perlu. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu menghitung kalori di nutrisi sinergi, itu kalorinya kecil. Ada yang komplain sih, apa kita nggak bahaya nih kalorinya sedikit loh, kita nggak cari kalori, yang kita cari adalah nutrisi lengkap yang ada di dalam nutrisi sinergi, terutama Nutribus dan Max Pro. Bapak Ibu boleh hitung deh kalorinya berapa sekali saji, itu kalorinya sedikit sekali, karena kita nggak cari kalori Bapak Ibu, karena ketika kita mengkonsumsinya, kalori di tubuh kita lah yang kita pakai untuk membakar lemak yang sudah ada, sehingga dan pencernaan juga dipakai sebagai tools untuk pembakaran kalori. Dapatkan nutrisi yang cukup dan perhatikan porsi Anda. Nutrisi Bapak Ibu ya. Nutrisi. Sadari makanan yang tidak cocok untuk Anda. Nah, ini kadang-kadang orang tidak menyadari yang penting enak gitu. Coba Bapak Ibu cocok nggak makan mie? Cocok. Cocok nggak makan kue tiaw? Cocok. Merasa cocok. Padahal itu sebenarnya nggak cocok. Kadang-kadang kita nggak sadar ya. Boleh nggak sih makan mie? Boleh. Bihun boleh. Yang nggak boleh itu kebanyakan terus nggak teratur. Maksudnya nggak teratur loh, makannya hari ini makan 1 piring gitu ya. Besok 1 porsi, besok 2 porsi. Itu kan nggak teratur. Keteraturan adalah makan
dalam porsi kecil, kemudian seimbang dengan yang lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mengatakan pola makan yang baik itu adalah bukan pola, tidak hanya cukup lengkap, tetapi konsisten dan kontinu. Ya. Kemudian tidak ngemil, karena kalau ngemil itu mengacaukan tadi loh, mengacaukan komunikasi hormon leptin yang hormon rasa kenyang nggak jelas seperti itu. Punya makanan dengan benar ini penting sekali. Nah, kalau misalnya orang berbicara menurunkan, menghilangkan berat badan atau lemak, otomatis beda banget gitu ya. Nah, lihat aja Bapak Ibu. Kalau weight loss itu kalori obsession ya, mau melakukan kardio, olahraganya kardio. Restriktif fat diet. Jadi biasanya low carbo. Karbohidratnya low, tetapi tidak menunjuk ini kalori yang dipikirin, tidak nutrisi seperti itu ya. Sedangkan fat loss itu lebih kuat biasanya, lebih kemudian trainingnya juga lebih keras seperti itu, high protein dan boleh makan karbo dan lemaknya itu karbo, lemak dan karbonya itu boleh maksudnya, gitu ya. Jadi ada perbedaan. Sedangkan di dalam nutrisi kita kan nutrisinya lengkap ya, ada karbo, ada protein, lemak gitu. Lemak tidak perlu dihindari sih sebenarnya, maksudnya makanan ya, tetapi perlu diperhatikan jumlahnya, kemudian banyak kapan makannya, kemudian kontinuitasnya seperti itu. Nah, terima kasih. Ternyata presentasi saya sudah selesai, Bapak Ibu. Ini ada promo November yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Silakan bisa dimanfaatkan, terutama untuk para olahragawan yang akan menurunkan lemak, yang akan menurunkan fat loss, gitu ya, kan high protein kan, bisa dimanfaatkan Max Pro-nya dan yang lain-lainnya supaya bisa mencapai kesehatan yang optimal. Baik, saya akan melihat chatting untuk pertanyaan yang masuk. Dari Pak Ibnu. Selamat siang dok, saya ingin bertanya, apa perbedaan kolesterol LDL dan HDL? Kenapa disebut seperti itu? Oh, LDL dan HDL, low density lipoprotein dan high density lipoprotein. Sebenarnya kedua-duanya baik. Ya. Kedua-duanya baik karena mereka membawa nutrisi, membawa lemak ke dalam sel-sel tubuh kita. Jadi perbedaannya low density lipoprotein itu tuh kalau kita membayangkan tuh jalannya tuh pelan gitu, membawa lemak ke liver. High itu cepat gitu ya, membutuhkan mana yang dibutuhkan, lemak-lemak yang dibutuhkan itu dia akan jalan lebih cepat. Jadi mengapa? Karena memang fungsinya berbeda dan tidak ada lemak yang jahat atau lemak yang baik, semuanya baik. Dan kenapa disebut jahat? Karena berlebihan seperti itu. Suatu ketika kita akan bahas tentang kolesterol ya Pak ya, supaya kita tidak fobia kolesterol. Sekarang itu banyak sekali orang yang fobia kolesterol, padahal kolesterol itu baik-baik aja. Tinggi sedikit saja sudah worry. Nah sebenarnya apakah memang kolesterol itu mematikan? Tidak Bapak Ibu. Orang banyak menghindari kuning telur, kenapa mesti dihindari? Padahal di dalam kuning telur itu ada omega 3. Nah kesalahan memahami tentang kolesterol ini membuat kita juga salah melangkah. Sebenarnya yang menentukan langkah kita adalah yang pertama apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Kita membaca itu kan pasif ya, maksudnya kita hanya oh iya sekedar ini. Tapi ketika kita sudah simpan di dalam otak kita, kita menjadi aktif. Menjadi aktif adalah bagaimana kita hanya memutuskan. Kalau salah keputusan, ya salah tindakan. Oh ya, aku nggak boleh makan kuning telur, nanti kolesterolnya tinggi. Kenapa? Kenapa kuning telur yang dikorbankan? Padahal kuning telur mengandung omega 3 yang banyak. Sedangkan gorengan dimakan terus. Ya, ini adalah sebuah keseimbangan pemahaman supaya kita tidak salah kaprah. Oke, mudah-mudahan nanti Pak Ibnu akan lebih jelasnya, nanti kita akan susun ya dengan tim sinergi untuk boleh membahas tentang kolesterol. Apa itu kolesterol? Apa itu HDL, LDL, ada lagi VLDL Pak. Ya,
Kalau HDL disebutnya kolesterol baik, kalau LDL disebutnya kolesterol jahat. Padahal semuanya baik. Oke. Terima kasih Pak. Ini sekaligus menjadi masukan ya untuk tema berikutnya ya. Pak Samsudin, bagaimana cara menurunkan berat badan selain menggunakan program Smart Detox? Saya ada pasien berat badan 86 dengan berbagai macam penyakit yang dideritanya. Program sudah dilakukan, belum ada perbaikan baik secara kesehatan dan berat badan belum ada perubahan. Baiknya seperti apa buat penurunan dan kesehatannya? Terima kasih dokter. Bapak Samsudin, saya sudah memberikan clue setiap saya presentasi atau saya memberikan konsultasi. Jaga 5 keseimbangan itu mesti diterapkan. Apa itu? Yang pertama, aktivitas kerja. Bagaimana dengan aktivitas kerja? Aktivitas kerja itu maksudnya tidak berdiam diri, tidak nonton TV terus, ada bukan olahraga ya, olahraga nanti ada lagi. Jadi ada kegiatan yang dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah asupan makan. Asupan makan stop 5P itu harus ya. Masih banyak yang bertanya. Saya bisa, kalau Bapak Ibu yang sudah sering mendengar presentasi saya sudah tidak asing lagi. Jadi kalau ada orang yang konsultasi, saya bilang stop 5P, 5P itu apa Bu? Pasti nggak pernah ikut presentasi hari Selasa, seperti itu. Stop 5P, itu adalah 5P itu adalah stop pemanis buatan, pewarna sintetis, kemudian penyedap rasa, pengawet, pangan dengan pestisida dan GMO atau rekayasa genetik. Asupan makan itu benar-benar disiplin. Bagaimana dengan Bapak ini gitu? Kalau misalnya setelah di detox belum turun berat badan, dievaluasi saja dan kita tidak bisa mentarget karena kesulitan penurunan berat badan juga dilandasi dari latar belakang sebelumnya seperti itu. Apakah cukup tidurnya? Kalau begadang terus juga nggak akan turun-turun. Bagaimana dengan sistem metabolismenya? Jadi udah ya, aktivitas kerja, asupan makan, minum berapa banyak, berat badan kali 0,04. Kemudian yang ketiga adalah istirahat atau jumlah jam tidur, itu cukup atau tidak. Kemudian sosialisasi dan rekreasi itu maksudnya adalah fun gitu ya. Ada bergaul dengan keluarga, dengan bersosialisasi seperti ini, seperti itu bagaimana. Kemudian yang keempat adalah olahraga. Bagaimana olahraganya? Karena olahraga itu juga kecuali dengan target, misalnya mau menurunkan berat badan, kalau belum sampai target ke sana, bugar. Meningkatkan daya tahan tubuh itu adalah target yang pertama gitu. Kemudian yang kelima adalah kelola stres. Kelola stres itu termasuk jam tidur. Orang-orang yang kekurangan tidur itu akan hormon akan tidak seimbang. Nah, bagaimana dengan klien Bapak? Apakah Bapak sudah treat demikian gitu? Karena nutrisi itu adalah bagian dari yang kedua Bapak Ibu. Bagian dari asupan makan saja. Jadi kita nggak bisa mengandalkan oke, yang lain berhasil dok, 100 orang yang tidak berhasil satu, tetap aja nggak berhasil kan. Nah, sehingga kalau kita punya modal 5, sedangkan yang sudah kita ajukan satu, yang lainnya kita mesti dorong mereka lakukan sendiri. Kita nggak bisa kan, masuk ke dalam stresnya dia kan nggak bisa. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini boleh mengingat 5 keseimbangan ini. Bu Fitrian dokter, jika ada seorang yang overweight sudah melakukan program Smart Detox dan turut berat badan cukup banyak, misalnya 10 kilo, ketika dia melakukan program untuk kedua kalinya dalam rentang waktu 2 tahun setelah program pertama, tapi turun berat badannya nggak sebanyak sebelum itu, kenapa ya? Ya pasti beda. Yang pertama, waktunya aja udah beda, ya kan? Momentumnya sudah berbeda. 2 tahun yang lalu dan sekarang. Yang kedua, usianya sudah berbeda. Apalagi 2 tahun, itu sudah terjadi perubahan banyak sekali. Bagaimana pola makan selama 2 tahun itu? Ya kan? Momentumnya sudah sangat berbeda. Dan bagaimana disiplinnya, bagaimana passionnya itu juga sudah berbeda. Tapi bukan berarti terus
Nggak bisa seperti itu. Terapkan 5 keseimbangan tadi yang saya sampaikan. Kemudian berikutnya Pak Sutarno. Oke, itu butuh bahasan tentang kolesterol juga asam urat loh. Siapa? Nanti disiapkan ya bersama teman-teman di Sinergi. Kemudian Bu Dede, siang Bu Dokter, kalau ada keluhan sering kencing akibat apa? Dan kalau minum nutrisi Sinergi pakai apa? Perempuan usia 25 tahun sudah menikah. Sering kencing itu bisa karena infeksi saluran kemih. Coba dicek apakah sudah cukup minum, karena sering kencing itu salah satunya itu. Bisa juga apakah sudah cek gula darah, apakah juga kepengen makan terus, apakah kepengen minum terus, itu juga tanda-tanda resistensi insulin ya. Tolong dicek supaya nanti bisa diatasi. Kalau misalnya nutrisinya apa, yang pertama minumnya cukup. Kalau misalnya memang itu infeksi saluran kemih, bisa diberikan noni. Ya, kalau klorofil juga bisa. Kemudian Bu Dea, dok mau tanya, kebetulan singgung tentang kolesterol. Ada saudara kolesterolnya sampai 390 dan akhirnya badan bengkak semua. Sudah berobat tapi tidak ada perubahan. Mohon solusinya. Maaf menyimpang dari tema. Oke. Kasus yang lainnya apa? Jangan hanya melihat kolesterol, tapi biasanya kolesterol itu langsung dikejar tuh. Gimana caranya supaya turun gitu ya. Nah, ini akhirnya kita mengkambing hitamkan kolesterol. Memang kolesterol 390 ya sudah tinggi banget. Normalnya 200, ini hampir 2 kali lipatnya. Ini kalau berobat tok itu kayaknya juga mesti harus dipikirkan ulang. Sekali lagi, 5 keseimbangan Bu Dea, obat atau nutrisi hanya satu ya. Yang pertama aktivitas kerjanya bagaimana, olahraganya bagaimana, tidurnya bagaimana, rekreasinya bagaimana, rekreasi itu kemudian sosialisasinya bagaimana. Karena kalau nggak happy itu bisa bikin kolesterol juga tinggi. Aneh ya, tapi betul. Karena nggak happy itu inflamasi terjadi di mana-mana. Stres itu membuat peradangan di mana-mana Bapak Ibu. Jadi tolong dicek, karena orang itu kalau misalnya nggak happy terus cek pola makannya. Itu kalau menurunkan kolesterol itu tidak semudah membalik telapak tangan sih. Terutama mindset ya. Ini peradangan sebenarnya yang terjadi itu peradangan yang sudah kronis yang membahayakan. Jadi kolesterol itu salah satunya. Salah satu tanda dari peradangan kronis yang sudah terjadi. Nah, bisa diberikan garlic, Bu. Garlic diberikan 2 kali 2. Kemudian hantam dengan antioksidan. Karena antioksidan adalah antiinflamasi yang sangat kuat. Ya, antioksidan itu ada di Mistika. Diberikan noni juga baik. Garlic juga sangat oke. Apakah boleh diberikan ProArdi? Boleh, silakan. Tapi pilihan nutrisinya adalah garlic, Mistika, dan noni. Mudah-mudahan membantu ya. Oke. Bu Neville, selamat sore Bu Dokter. Jika ada orang yang kena serangan jantung, apa salah satu penyebabnya adalah menumpuknya lemak visceral di organ jantung? Iya, betul Bu, salah satunya begitu. Tapi yang pasti pembuluh darahnya terhalang. Bisa dari lemak yang di luar pembuluh darah, bisa juga yang ada di dalam yang kita kenal aterosklerosis. Oke. Pak Ibnu, menarik Dokter Prapti menghindari 5P, tapi setiap hari kita tidak bisa menghindari makanan-makanan kemasan, bumbu dapur kemasan, yang mana terdapat pengawet makanan. Solusi terbaik untuk mengolah makanan baik bagaimana Dokter Prapti? Pak Ibnu, pasti bisa. Kalau bilang nggak bisa menghindari itu rasanya kok kayak hidup di planet ya. Itu pilihan Pak Ibnu. Kompaklah bersama istri dan anak-anak ya. Tidak beli bumbu kemasan. Bumbu dapur di pasar banyak. Ayo kita olahraga dengan ngulek sambal. Ayo kita olahraga dengan menumbuk. Ayo kita olahraga dengan menanam. Masa pandemi ini kesempatan untuk menanam sayur. Oke, kita nggak bisa hindari
pestisida yang ada di sayur mayur karena beli di pasar, oke lah, tapi kita bisa hindari. Pak Ibnu pasti merasa susah, Dok, nggak mungkin kita hidup tanpa biskuit. Bisa Pak, bisa sekali. Saya ada di komunitas organik Indonesia, itu ketemu teman-teman yang benar-benar sudah meninggalkan semua mua itu Pak. Sudah meninggalkan 5P, bahkan kosmetik juga bisa bikin sendiri, pasta gigi saya juga bikin sendiri. Itu benar-benar yang bisa Pak, benar-benar bisa. Kalau kita mau ngomong pasta gigi itu fluoride itu udah dibahas, itu eh, bahaya buat tubuh kita gitu. Tapi nanti next time lah ya, karena membicarakan ini sangat menarik. Nah, yang terbaik ya benar-benar kita mencoba. Wah, nggak bisa instan, nggak apa-apa. Yang penting Pak Ibnu niat bagaimana caranya menghidupi atau stop 5P. Mulai dari mana? Yang pertama, stop mulai memakai gula yang alami. Coba mulai dari sekarang tidak membeli gula putih. Mulai gula aren dan gula merah. Udah mulai itu dulu. Nanti perlahan-lahan tidak makan atau tidak membeli apa namanya bumbu-bumbu penyedap yang kemasan. Enggak lah, ya pasti itu pasti ada pengawetnya. Ya Pak ya, diskusi sama istri ya Pak. Ibu yang lain Bapak Ibu juga demikian ya. Oke. Waktu terus berjalan dan pertanyaan semakin banyak, tambah banyak. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Saya akan cepat ya Bapak Ibu ya. Apakah obesitas identik dengan dari Pak Ade? Apa obesitas identik dengan tidak sehat? Ya, apakah ada yang obesitas yang dikasih sehat-sehat? Terima kasih Bu Dokter. Apakah genetik obesitas? Ya, ada Pak. Genetik ada obesitas. Memang di dalam kesehatan obesitas tidak sehat, tetapi jangan lupa bahwa orang yang kelihatan gemuk tapi yang berotot itu sehat. Ya, Dok, kalau minum noni kok sering kencing? Ya nggak apa-apa. Yang penting tertakar dan minum airnya cukup. Kalau misalnya kencingnya malam, oke. Kalau siang bagaimana? Aktivitasnya gimana? Kalau misalnya aktivitasnya banyak, mungkin kemungkinan nggak sering kencing. Atau kalau ibu ada di ruangan AC pasti akan sering kencing karena airnya tidak terpakai, tidak dibuang lewat keringat juga. Ya, itu perlu diperhatikan. Warna tinja hitam apakah bisa jadi indikasi tubuh ada racun? Tergantung apa yang dimakan. Apa dampaknya untuk kesehatan tubuh? Kalau misalnya memang tinjanya itu memang darah ya salah. Tapi kalau tinjanya hitam itu kan hitam hijau ya itu mungkin dari makanan. Menilai tinja itu tidak hanya warna tetapi frekuensi BAB-nya setiap hari atau tidak, apa yang dimakan gitu ya. Dari Burinia. Kemudian di Made Parwati, saya udah untuk kanker rektum, nutrisi apa yang paling tepat dikasih dari sinergi? Ini ternyata udah pertanyaan terakhirnya. Oke. Kanker rektum. Oke. Sekali lagi, nutrisi sinergi adalah nutrisi kesehatan. Jadi tepat atau tidak, itu bukan kita yang menentukan, tetapi tubuh orang yang mengkonsumsi. Sekali lagi Bapak Ibu, nutrisi sinergi adalah nutrisi kesehatan. Kita tidak bisa mengatakan, nutrisi A paling tepat untuk sakit B, nutrisi C paling tepat untuk sakit D, tidak. Karena yang menentukan tepat atau tidak adalah orang yang mengkonsumsi. Kasus kanker, saya biasa rekomendasi spirulina dan noni. Bisa nggak? Kalau pasiennya nggak cocok, ya bisa aja. Karena yang merespon adalah tubuhnya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dari Bu Erma, bolehkah gula putih bisa diganti gula batu? Boleh saja, tetapi ingat gula batu itu prosesnya juga mesti lihat ya. Ada gula batu yang di bleaching. Yang paling alami itu adalah gula merah, gula aren, dan gula kelapa. Ternyata saya pikir tadi pertanyaan masih banyak, ternyata sudah selesai nih Bapak Ibu. Ya, apakah ada lagi? Saya masih memberikan kesempatan. Ini kurang 4 menit ya, kalau nggak salah ya. Oke, kayaknya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau begitu, oke, masih ada waktu sih. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya akan tutup.
Saya akan tunggu 1 menit lagi. Oke, rupanya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat ya informasi-informasi yang hari ini dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama 5 keseimbangan. Pak Ibnu, kita mulai ya Pak ya, kita pasti bisa. Oh, ada lagi nih, Bu Elvi. Dok, saya mau tanya, untuk kelenjar TB sebaiknya konsumsi apa ya dok? Kelenjar TB yang pertama pasti mengkonsumsi obat dari dokter yang dianjurkan, itu wajib ya, karena sejauh ini bakteri itu tidak bisa mati selain obat kimia, tetapi kalau ada gangguan organ dan tidak cocok dengan obat-obatan, kita upayakan. Itu bisa dibantu dengan noni. Noni sangat baik untuk membantu kelenjar TB, bisa ditambahkan juga dengan kolostrum untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena memang ini yang diserang juga daya tahan tubuh Bapak Ibu. Dan untuk menguatkan liver bisa menggunakan spirulina. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi akan saya akhiri. Terima kasih untuk kebersamaan siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mari kita terus belajar. Bapak Ibu ingat bahwa ketika kita belajar, oh ada lagi nih Bu Santi. Ada saudara saya terkena kanker paru stadium 4 dan sudah melakukan imunoterapi dan kemo baru 1. Apakah kita bisa kasih saran untuk nutrisinya? Silakan Bu, kasih noni dan spirulina ya. Noni 4 kali 50 cc, spirulina 3 kali 5 sampai 3 kali 10 kalau bisa. Tuh, ada Bu Sari. Dok, saya mau tanya, memang pasca operasi sesar perut menjadi buncit? Enggak lah. Kalau kita jaga enggak. Kalau habis operasi sesar itu kalau bisa pakai kemben seperti itu ya. Itu kan karena biasanya kalau operasi sesar terus makannya gimana gitu. Yang itu yang perlu dipertanyakan, bukan operasi sesarnya Bu. Ya. Kalau orang dulu kan kalau habis melahirkan pakai gurita. Zaman dulu saya pakai gurita. Anak-anak saya itu pakai gurita. Operasi sesar itu juga karena kan sakit gitu kan, tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Dan menjadi tugas kita sih kalau misalnya kita sebagai perempuan operasi sesar itu bisa memakai kemben gitu. Bintil-bintil di leher apa obatnya dok? Kalau misalnya sudah keluar sih memang salah satu caranya di counter ya. Saya nggak punya rekomendasi. Oh itu dioles-oles. Untuk kelenjar tiroid pakai apa dok? Tiroidnya kenapa Bu Rini? Hipertiroid, hipotiroid? Apakah memang kemudian gangguannya di mana? Itu mungkin akan lebih privat ya. Saya perlu data yang lebih lengkap. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi kita akan berjumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan bisa lebih kita tingkatkan lagi pengetahuan. Oh, ada lagi dok, kalau malam tensi tinggi tapi kalau siang normal, padahal sudah minum noni. Thank you. Bu Kemala. Oke. Tensi tinggi itu pusing nggak Bu? Mungkin coba jangan ditensi. Karena kadang-kadang tuh kita kepengennya tahu malah tensi jadi deg-degan gitu ya. Coba kelola 5 keseimbangan supaya nanti bisa terjaga. Oh, oke. Pesan saya lanjutkan saja Bu, mungkin bisa ditambahkan garlic saya supaya pembuluh darahnya bisa lebih fleksibel. Ibu juga bisa tambahkan pro-argi. Mudah-mudahan membantu ya Bu Kemala. Pak Banu, dok, untuk maintain perut agar tetap ramping minum apa? Kita rutin minum klorofil dan pro-argi. Pak, olahraga Pak. Sit up, back up ya. Kemudian senam. Itu akan membantu. Bu Susana, Bu, untuk sakit sel darah putih tinggi, apa solusi obatnya? Ini apa? Leukemia kah? Ini diberi komplek ya. Tidak asal memberikan juga nutrisi karena sangat sangat kompleks pastinya. Karena kalau sel darah putih yang tinggi itu apakah karena infeksi atau karena leukemia itu lebih mesti dijelaskan lagi. Kalau infeksi, di mana infeksinya itu bisa memakai noni. Oke dok, kalau ada penjepit saraf bagaimana? Saya nggak paham nih Pak Arbi.
ada penjepit, saraf kejepit kali ya maksudnya ya. Itu fisioterapi ya Pak ya. Tapi kalau mau melancarkan peredaran darah sih bisa menggunakan ProArchi. Oke Bapak Ibu, sudah masih ada waktu, apakah masih ada pertanyaan masuk? Saya akan tunggu. Oke, sudah cukup? Terima kasih untuk kebersamaan siang hari ini Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf atas kekurangan dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini, masih ada satu lagi. Teman kantor minggu lalu sakit sampai makan tidak berasa apa-apa dan tidak bisa mencium. Kira-kira COVID tapi di rapid non-reaktif dan periksa ternyata tensinya 160 per 117. Kenapa sampai begitu ya dok? Tapi saya klorodanonin mendingan. Oke. Semua metabolisme yang error di tubuh kita bisa menyebabkan hal-hal seperti itu. Kalau tidak bisa mencium itu berarti kan sudah terganggu saking tegangnya dan otak sudah mengalami peradangan sudah kronis. Oke Bu, terima kasih Bu Santi atas closingnya karena ternyata diberikan klorofil dan nonimandingan dan perlu dievaluasi bagaimana teman Bu Santi ini makan ya. Tidak hanya kasus ini tapi bagaimana kontinu mengkonsumsi klorofil dan noni supaya tetap sehat. Ya, oke Bapak Ibu, selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu di masa pandemi dan tetap semangat. Sampai jumpa. Terima kasih.